Ah, semuanya. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Boleh, Pak. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال أيضا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل حج عميق صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dapat hadir di platform online ini. Sebagaimana biasa kita melanjutkan bimbingan manasik haji yang alhamdulillah sudah berjalan cukup lama, meskipun dengan materi-materi yang mungkin secara bertahap kita sampaikan. Nah, semoga kegiatan ini dapat memberikan nilai-nilai manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kayaknya pesertanya berkurang. Oke, Pak. Sudah Sampai kemarin, selesai Pak. pemeriksaan kesehatannya Bapak Ibu. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kemarin, Pak. Selesai. Alhamdulillah ya. Eh, Berarti tinggal menunggu jadwal di hari Senin ya. Tanggal berapa? Tanggal 3 Tanggal untuk 7, Pak. tanggal 7 Sampai ya? tanggal, Bukan tanggal 3 sampai ya? tanggal 5, Pak. Pak, itu berurutan, Pak. Oh ya, pokoknya kan jadwal sudah Hari Rabu. disampaikan oleh tim kesehatan kan, kapan akan melanjutkan pemeriksaannya di Puskesmas Tanjung Sekayam ya. Sayang. Ya. Iya. Nah, nama-namanya sudah ada, tinggal nanti Tanggal 5 Bapak Ibu. kami, Pak. Sayang, Pak. Tanggal 5 ya. Ya, pokoknya sesuai dengan jadwal disampaikan. Tanggal 5. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit mengulang Ustaz. menanggapi Bukan, Ustaz mau majelis. menanggapi apa namanya hal yang muncul di grup kita. Mohon maaf, Untung bajunya nak. nampaknya ada beberapa orang yang eh, mempertanyakan, nah, semoga tidak kecewa ya, mempertanyakan kenapa hanya 70 orang dalam pemeriksaan kesehatan. Memang kami di bagian haji itu mengalami hal yang amat sangat dilematis Bapak Ibu ya. Sangat dilematis. Maksud hati kami di haji sesungguhnya untuk Sanggau itu ingin jamaah yang dari kemarin kita kumpulkan sejumlah 103 orang untuk estimasi berangkat tahun 2026 dan juga 103 orang untuk estimasi keberangkatan di tahun 2027. Ingin kita ya semuanya berharap bisa berangkat sesuai dengan estimasi. Oleh karenanya, kenapa saya selalu menggunakan bahasa estimasi, bukan jamaah tahun 2026. Karena semuanya serba masih dalam kemungkinan. Jadi kalau kita runut kegiatan kita Bapak Ibu ya, dari awal kita bertemu di dua sesi kemarin yang saya kumpulkan di aula
PL Hud ini adalah ingin agar kita sedari awal itu punya persiapan terkait dengan dokumen jamaah, kesehatan jamaah, dan juga manasik jamaah. Jadi, kenapa kami dalam kegiatan tersebut berani memanggil 103 orang? Karena itulah yang sudah digunakan belasan tahun untuk kuota sanggau, 103. Maka kita panggil yang 103 ini sesuai urut porsi, tidak kita acak, Pak. tetapi memang urut porsi dari 1 sampai 103 untuk Hilang, 2020. Pak. Begitu juga Ada suara yang nih. 2027 juga demikian, ya. Nah, kegiatan itu tidak lain tidak bukan agar memberikan kesiapan sedari awal dan alhamdulillah dampaknya luar biasa. Kita Sanggau termasuk eh, persiapan dokumen lebih awal dibandingkan dengan kabupaten lain, termasuk untuk cek kesehatan dan manasik haji online itu baru Sanggau yang melaksanakan. Ini untuk semata-mata agar persiapan Bapak Ibu semuanya dalam menghadapi perhajian nanti itu berjalan dengan lancar. Tapi apa mau dikata, regulasi setiap tahun berubah dan situasi setiap tahun juga berubah. Yang dulunya haji itu diurus oleh Kementerian Agama, sekarang berpindah urusannya. Haji sudah menjadi kementerian sendiri. Jadi kami banyak yang dikerjakan. Eh, Proses persiapan jamaah tetap harus berjalan. Tidak mungkin kita pending karena harus berangkat di tahun depan. Di sisi lain, dengan adanya pemisahan dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji sendiri juga menguras eh, pekerjaan karena kita harus memisah SDM, kemudian harus mendata apa barang-barang milik haji termasuk bangunan ini dan tanah dan sebagainya. Banyak yang harus dikerjakan sehingga dengan SDM kami yang hanya 2 orang di haji, hanya saya dan Bu Ulan, tentu ini sangat menyita pikiran dan tenaga. Lalu kemudian karena proses harus berjalan, maka kita harus menjalani proses tersebut. Eh, Pemeriksaan kesehatan itu seharusnya sudah harus dimulai bulan September, Bapak Ibu. Namun, kenapa akhir Oktober dan menjelang awal November baru kita laksanakan? Karena kami masih menunggu nama-nama berhak lunas. Sampai saat ini, nama berhak lunas itu belum muncul. Belum muncul nama-nama yang berhak lunas. Kalau nama verifikasi sudah muncul 80%, sudah muncul. Tapi nama berhak lunas itu belum muncul. Nah, karena nama berhak lunas belum muncul, maka kami tidak berani dalam tes kesehatan ini memanggil semuanya. Tidak berani. Sementara tes kesehatan harus segera dilaksanakan. Kenapa harus kami laksanakan? Karena pasti ada di antara Bapak Ibu Haji ini yang ketika selesai proses tes kesehatannya, mungkin ada di antara kita yang dinilai belum istitoah, dinilai belum mampu. Nah, kalau seandainya proses pemeriksaan kesehatan ini kami laksanakan mepet dengan pelunasan yang sampai sekarang pun belum ada penjelasannya, bagi yang tidak istitoah nanti itu tidak punya waktu cukup untuk memperbaiki tes kesehatannya. Tapi kalau kita awalkan dari sekarang, meskipun belum muncul nama berhak lunas, lalu kemudian belum tahu kapan akan pelunasan. Nah, ketika kita sudah di awal tes kesehatan, ternyata mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dinyatakan tidak istitoah, tidak mampu. Nah, karena masih ada jeda waktu yang cukup panjang, maka yang dinyatakan tidak mampu tadi punya waktu untuk general check up ulang atau memperbaiki kembali sehingga akhirnya dinyatakan mampu. Nah, ini tetap harus kita jalankan. Dan kemudian kenapa hanya
kita munculkan sementara 70 orang karena ini juga ingin menjaga agar Bapak Ibu sekalian dalam tanda kutip tidak rugi nantinya. Kita ketahui Bapak Ibu ya, kuota sekarang itu awalnya kemarin kita belum tahu berapa kuota untuk Sanggau. Tahunya kita kan hanya 103 orang. Nah, itu masih menggunakan pola skema hitungan kuota yang lama. Kuota yang lama itu hitungannya 1.001/1000. Jadi satu jamaah dari 1.000 jamaah, 1.000 umat Islam diambil satu. Maka untuk Kalimantan Barat akhirnya kita mendapatkan kuota 2.519 dulu ya, sehingga Sanggau jamaah regulernya 103 orang. Itu dulu. Nah, di tahun ini atau tahun depan, karena sudah ada regulasi baru, pola penghitungan kuotanya itu berubah. Karena ingin memasukkan asas keadilan dalam perhitungan kuota, maka seluruh daftar tunggu nasional itu yang asalnya berbeda-beda, Sanggau 21 tahun, Pontianak mungkin 23 tahun, Bali 51 tahun, Sulawesi Selatan itu 45 tahun. Jadi jomplang ya. Berbeda sangat jauh. Akhirnya diambil kebijakan merata dari Sabang sampai Merauke itu masa antrinya hanya 26 tahun. Sanggau 26 tahun, Sulawesi Bali yang 51 tahun menjadi 26 tahun juga, Sulawesi yang 40 tahun lebih juga menjadi 26 tahun. Nah, karena pakai sistem kuota nasional ini, masa tunggu nasional, akhirnya Kalbar yang awalnya kuotanya itu 2.519 sekarang menjadi 1.858. Hampir 600 kita kehilangan kuota. Nah, karena itulah maka kami tidak berani meminta mengeluarkan daftar list 80 jamaah atau bahkan 103 jamaah yang sudah kita kemarin sampaikan. Karena apa? Kalau kita panggil 103 jamaah untuk melakukan tes kesehatan, sementara perhitungan kuota sekarang ada perubahan, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kemungkinan ada sekitar 23 orang yang sudah terlanjur tes kesehatan, akhirnya mohon maaf mungkin ya tidak jadi berangkat. Kan akan mengalami 2 kali kerugian. Pertama, general check up-nya tidak berlaku. Sementara dia sudah harus membayar berapa sekarang Bapak Ibu? Kemarin bayar. Sejuta lebih. 1 juta lebih kan ya. Nah, sudah membayar 1 juta lebih, lalu kemudian mohon maaf, akhirnya karena kebijakan kuota yang terkurang, akhirnya juga tidak jadi berangkat. Nah, pilihan kami kenapa sementara ini memunculkan hanya 70 nama untuk menghindari hal tersebut ya. Kami tidak ingin Bapak Ibu sekalian tambah kecewa, sudahlah tidak jadi berangkat misalnya, lalu kemudian harus sia-sia general check up yang sudah dilaksanakan. Maka nanti kalau seandainya muncul daftar nama berhak lunas, insya Allah akan ada pemeriksaan kesehatan tahap kedua bagi yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi itu Bapak Ibu semua ya, kenapa ini adalah mungkin sebuah kebijakan yang mungkin bagi sebagian Bapak Ibu dianggap tidak mengakomodir keinginan, tapi sungguhnya ini untuk menjaga Bapak Ibu sekalian. Ya, sambil kita menunggu. Ya. Saya pahami ada di antara Bapak Ibu sekalian yang kecewa. Ya, maka mohon pahami juga bahwa saat ini regulasi sudah berubah. Kami di tingkat kabupaten hanya menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan. Karena kuasa untuk menentukan kuota itu bukan kami, tapi pusat.
Namun kalau persiapan dari awal tidak dilaksanakan, kami juga salah. Karena nanti jangan sampai kita itu hari ribut, hari berangkut. Begitu mau berangkat baru sibuk bikin paspor. Begitu mau berangkat baru sibuk eh, tes kesehatan. Akhirnya terbengkalai semuanya. Kan. Jadi ini mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, ulang dari yang kemarin, eh, tidak bermaksud untuk membuat kecewa, tidak, tapi mohon dipahami bahwa ini adalah sebuah kebijakan yang harus kita terapkan karena aturan baru muncul. Kami, Bapak Ibu sekalian, berharap sebenarnya kalau bisa aturan itu mungkin diberlakukan 2027 saja, jangan tahun ini. Gitu. Inginnya kita seperti itu, cuman eh, Iya, semacam. apa aturan berkata lain ya. Jadi mohon maklum ya sebagai seorang beriman bahwa haji itu panggilan. Kalaulah Allah mentakdirkan kita berangkat tahun ini, insya Allah berangkat. Tapi kalau Allah Alhamdulillah. mentakdirkan kita berangkat tahun depan, ya tahun depan berangkat. Ya Jadi Allah sabar. semua serba spekulatif, ya. Tidak ada yang bisa menentukan. Mungkin kita terkadang terlalu yakin akan berangkat, ternyata Allah berkata lain, atau bahkan mungkin kita pesimis berangkat, tapi ternyata tiba-tiba berangkat. Itulah yang terjadi dalam kasus-kasus perhajian. Dan kami Bapak Ibu tiap tahun mengalami seperti ini, karena tiap tahun itu ada jamaah cadangan. Jamaah cadangan ini pun halnya sama. Bisa jadi mereka berangkat, bisa jadi mereka tidak berangkat. Dan ada juga jamaah cadangan yang berspekulatif, ya. Jadi ikut tes kesehatan, ikut membayar, tapi ternyata tidak berangkat, ya mereka legowo. Gitu. Karena sebab spekulatif, kalaulah dipanggil berangkat tahun ini berangkat, kalau tidak berarti menunggu tahun depan. Ya, itu mohon maaf penjelasan yang bisa saya jelaskan sebagai tambahan bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa dimengerti. Tidak ada niat kami untuk menggagalkan, tidak. Itu di luar kuasa kami. Kami hanya menjalankan tugas bagaimana bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dari aspek kesehatannya, dokumennya, manasiknya. Karena kalau ditanya pengennya berapa, pengennya malah sebanyak-banyaknya berangkat ya. Kalau bisa 200 sampai 300 jamaah berangkat. Tapi kuota sudah ditentukan dan itu kita hanya bisa menjalankan kuota yang ada sambil nanti menunggu KMA. Itu penjelasan pertama kami ya. Nanti lalu kemudian yang kedua, kalau tidak salah kemarin itu sudah muncul eh, apa namanya perkiraan anggaran ya atau pembayaran Iya. pelunasan Bapak Ibu sekalian. Kalau pelunasan belum muncul, tapi eh, sebentar saya cari dulu. Belum ada ya. Bentar Bapak Ibu ya, saya lihat dulu. Iya. Eh, kan ini. Ini. Hmm, kelihatan di layar ada Bapak Ibu? Belum. Belum, Pak. Sudah Pak, cuma kurang besar. Ini udah besar nih. Sudah Pak. Ya, ya, ya Pak. Ya. Sudah. Jadi ini nampaknya kita nih belum belum materi nih, tapi banyak penjelasan. Tidak apa ya Bapak Ibu ya, sebagai Apa-apa tambahan Pak. Iya, pengetahuan kita iya. ya. Iya. Ini kita masih menunggu eh, putusan presiden. Tapi dari hasil rapat antara Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas tentang biaya haji tahun 2026, maka ini muncul dananya ya. Jadi ini coba saya
tampilkan. Ya, ini kita masih menunggu Bapak Ibu ya, masih menunggu keputusan Presiden. Tapi yang informasi yang kita dapatkan dari hasil rapat kemarin bahwa rata BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji itu biaya total keseluruhan, semua total ya. Total satu orang jamaah itu ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk satu orang jamaah itu berapa Bapak Ibu? Segini nih. 87.409.365 rupiah. Itu totalnya ya, totalnya. Ini untuk pesawat, hotel, dan semuanya yang Bapak Ibu nanti nikmati dalam perjalanan dari Batam sampai pulang Batam lagi. Biaya penyelenggaraan ibadah hajinya satu orang itu biayanya segini. Ya, 87 juta. Nah, 87 juta ini ada dua komponen. Dua komponen terbagi menjadi dua komponen. Komponen pertama itu BP. Ya. BP ini biaya perjalanan ibadah haji. Kalau BPIH ini biaya penyelenggaraan ibadah haji totalnya. Kalau BP ini biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026 jumlahnya segitu. 54.193.800 rupiah. Nah, itu biaya yang harus Bapak Ibu bayarkan. Nah, 54.193.000 rupiah ini nanti dikurangi dari setoran awal Bapak Ibu. Setoran awalnya berapa? 25 juta ya. Nah, jadi kalau 54 juta dikurangi 25 juta, jadi tinggal berapa itu Bapak Ibu? 23 jutaan ya. Betul enggak? Nanti dihitung ya. 54.193 kalau dikurangi 25 juta itu sekitar berapa ya? Pokoknya sekitar 29. Hah? 29. Sekitar 29. 29 benar. 29.193. Ya, segitu ya. Jadi Biaya awal kan 25.100.000 Pak. ya itu untuk biar awet Iya. rekeningnya kan ya. Nah, Iya. itu komponen yang pertama. Jadi seharusnya membayar segini ya. Tapi Bapak Ibu dibebankan segini. Itu kalau dikurangi 25 juta setoran awal itu berarti sisa sekitar 29 juta ya. Ya. Iya. Sisanya siapa yang bayar? Sisanya itu diambil dari nilai manfaat. Nilai manfaat ini dari pertama kali Bapak Ibu mendaftar sampai sekarang berangkat itu uang yang tersimpan itu ada nilai manfaatnya. Jumlahnya segini. 33 juta. Jadi anggaplah bahasanya Bapak Ibu semua itu disubsidi segini. Yang harusnya membayar 87 juta, tapi karena disubsidi sekitar 33 juta, Bapak Ibu hanya membayar segini. Membayar segini. Nah, ini namanya nilai manfaat. Nah, nilai manfaat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menabung 25 juta, kalau didepositokan, kemudian diambil 14 tahun kemudian, itu kira-kira sampai tidak segini uangnya? Enggak sampai Pak. Tidak sampai ya. Nah, itu. Enggak sampai. Maka sebenarnya Cuma ngamankan aja. biaya haji itu orang bilang, oh mahal benar. Tidak, kita banyak disubsidi sebenarnya. Segini ini. Iya. Nah, jadi segini luar biasa. 33.215. Nah, Bapak Ibu sekalian, nilai 80 juta itu tidak sama antar embarkasi. Ya.
Maka nanti kita masih menunggu putusan Menteri Agama, keputusan Menteri Haji terkait dengan BPIH-nya. Apakah kita embarkasi Batam seperti ini, atau bisa jadi mungkin lebih murah, bisa jadi. Karena Aceh, Batam, Jakarta itu beda. Ya, Aceh lebih murah daripada Batam. Batam lebih murah daripada Jakarta. Batam lebih murah daripada Jawa Timur dan Sulawesi. Kalau tidak salah saya yang paling mahal itu Jawa Timur dan Sulawesi. Karena apa? Karena jarak wilayahnya itu menuju Mekah atau Madinah itu makin ke timur kan makin jauh. Nah, butuh tambahan bahan bakar, maka embarkasinya biaya BP-nya lebih mahal. Nah, ini masih menunggu putusan Kementerian Haji. Ini hasil kemarin. Dan ternyata kalau dibandingkan dengan tahun 2025 itu secara BPIH ini tahun 2026 lebih murah sekitar 2 jutaan. Kalau dari sisi BP lebih murah sekitar 1 juta. Dulu kan 55 juta. Sekarang jadi 54 juta. Ya lumayan lah bisa untuk bayar general check up Bapak Ibu sekalian kan ya. Nah, sedikit pengurangan ya alhamdulillah disyukuri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian masih menunggu keputusan Kementerian Haji. Kapan akan pelunasannya? Pelunasan itu kita masih menunggu. Nah, untuk bisa melunasi tentu Bapak Ibu sekalian harus istiqoah. Ya. Anggap istiqoah. Istiqoah itu berarti kesehatannya itu kalau sudah dianggap istiqoah baru kita bisa melakukan pelunasan. Nah, di sini bisa sampaikan rata BP turun itu 1 juta. Rata nilai manfaat turun itu 762.000. Jadi totalnya itu sekitar 2 jutaan dibandingkan dengan tahun 2025. Jadi kapan pelunasannya nanti kita belum tahu kapan akan pelunasan. Baik Ibu sekalian, hampir setengah jam saya menjelaskan ini. Nah, selanjutnya kita sampai di sini mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelunasan. Tapi masih menunggu kita ya, masih menunggu Ya Pak, masih kapan akan mulainya. Yang penting kita lakukan saja prosesnya. Sekarang kita sedang melakukan proses general check up. Ya, saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian general check up-nya tidak mengalami kendala, sehat semuanya, dan semoga besok hasil yang akan kita sampaikan ke Puskesmas setelah dibaca, diinput dalam data Siskohatkes, Bapak Ibu semua dinyatakan istiqoah ya, dan akhirnya layak untuk melakukan proses pelunasan. Dan saya pun berharap semoga jamaah yang belum melakukan general check up karena masih menunggu berapa jumlah kuota untuk Sanggau. Ya kalau saya berharap sih semoga 103 bisa berangkat semua. Itu harapan saya dan juga harapan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalaulah takdir Allah berkata lain, maka ya tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah punya rencana yang terbaik bagi kita dan kita selalu berharap jangan putus asa untuk semangat ke Baitullah. Harapan itu harus tetap dijaga. Apapun kendalanya, ya, karena tidak hanya kita yang mengalami, orang lain juga pernah mengalami, tapi tidak putus asa. Yang bahaya itu kan ketika harapan itu sudah padam, ya. Membuat kita kuatkan karena kita masih punya harapan dan bagaimana harapan itu terwujud dengan usaha dan ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Hasbi pandai ngomong ya katanya. Saya pernah mengalaminya. Tertunda setahun, tahun depan malah alhamdulillah saya berangkat dapat haji akbar. Nah, itu sebagai buah dari keikhlasan ya. Ya karena pernah ngalami Bapak Ibu semua ya. Ya Allah. Pak, boleh nanya enggak, Pak? Boleh, silakan. Kalau yang pelunasan yang tahun kemarin kan dengan tahun ini, Pak.
Kalau yang ikut pelunasan tahun kemarin nggak pelunasan juga kembali apa enggak, Pak? Oh ya, Ibu yang cadangan tahun lalu ya? Ibu cadangan tahun lalu? Ya, Pak, cadangan tahun lalu udah ikut pelunasan. Sudah pelunasan. Uangnya Ibu Pak, kami juga Pak Haji salah satunya juga. tarik lagi enggak? Bapak, Murniati Aidil itu udah pelunasan tahun lalu Pak Haji. Iya, kan sudah pelunasan kan ya? Ditarik lagi enggak uang pelunasannya? enggak tahu tuh, Pak. Cuma dikasih Enggak. berkas itu aja. Ya, Di berarti kan masih di pelunasan itu ya? masih di Oh ya, nanti Pak, Bu, nanti kalau ketika sudah ada jadwal untuk pelunasan, Bapak Ibu tinggal ke bank, kemudian minta cetakan bukti pelunasan dari BSI lagi. Ya. Oh, oke. Nah, ya kita berharap semoga ada tambahan nilai manfaat, ya, jadi ada kelebihannya. Ya. Biasanya kalau pengalaman dari tahun lalu yang cadangan, yang tidak menarik apa yang sudah dilunasi meskipun dia tidak berangkat, biasanya ada tambahan uang nilai manfaat. Ya. Dihitung lagi, oh, ngendap setahun ini ada tambahan nilai manfaatnya. Kecuali yang kemarin sudah pelunasan, menarik lagi pelunasannya, maka itu tidak ada dapat nilai manfaat. Nanti kalau sudah ada jadwal pelunasan, tinggal Bapak atau Ibu ke bank dan minta cetakan bukti pelunasan yang sama dengan tahun lalu. tapi bukti pelunasannya udah dikasih kami, Pak. Ya, karena tahun lalu juga banyak cadangan yang sudah melunasi ternyata tidak jadi berangkat. Bisa minta pengalaman kesabaran dari cadangan tahun lalu. Ada yang lain mau tanya? Tidak ada, saya lanjut dengan materi. Izin Pak Haji. Ya, Halo, silakan izin Pak. Pak Haji. Monggo, silakan. Mohon maaf. Tapi suaranya panas sekali ya. Itu banyak bisik. Kenapa? Suaranya banyak sekali, kurang jelas jadinya. Mohon maaf. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tidak bertanya, mohon speakernya itu kan ada tanda speaker ya, mungkin bisa dinonaktifkan. Ya, jadi tidak bertabrakan dengan suara saya ketika menyampaikan materi. Masih banyak yang yang tidak. Ya. Nanti kalau Baik, Pak Haji. nanti kalau bertanya baru silakan bicara ya. Kalau tidak bertanya mohon untuk dimutkan bahasa Inggris itu dimutkan. Nah, kalau bahasa kita kalau mut malah apa itu? Dibisukan ya. Nah, dibisukan. Benar, Pak. Dibisukan. Baik. Ya, untuk kondisi kegiatan kita. Baik, saya mulai ya. Sekarang Mohon maaf, saya izin tanya dulu boleh Pak Haji? oh, silakan Pak, silakan. Begini Pak Haji, terkait dengan istiqoah dari jamaah yang sudah mendapatkan kuota, sudah ada listnya, tetapi karena ada barangkali kendala, baik barangkali bisa jadi dari arah kesehatan atau dari finansial, kemudian pada akhirnya tidak istiqoah untuk tahun 2026. Nah, itu apakah otomatis yang bersangkutan mendapatkan kuota di 2027 Pak Haji ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita sudah terdata dan masuk dalam daftar berhak lunas yang akan berangkat di tahun 2026, lalu kemudian akhirnya qadarullah dan kita tidak berharap misalnya terjadi kendala. Kendala itu pertama bisa karena tidak istitoah. Ya. Yang kedua karena terkait tidak mampu melakukan pelunasan. Nah, kalau seperti itu nanti maka kasus seperti itu maka mereka akhirnya tidak bisa berangkat tapi akan dimasukkan dalam daftar jamaah tahun berikutnya. Karena tidak berangkat di tahun 2026, maka jamaah tersebut akan turun di tahun 2027.
bahkan mungkin di urutan-urutan awal. Jadi tidak serta-merta tertinggal Pak, tidak. Tapi tertunda di Oh, tahun 2026, tapi insya Allah akan berangkat di tahun 2027. Bahasa kita itu namanya lunas tunda. Sudah memelunasi tapi akhirnya tertunda. Tapi insya Allah akan menjadi prioritas jamaah yang berangkat di tahun berikutnya. Tidak akan hilang nomor porsinya, Pak. Karena kita kan sudah urut porsi ini. Sudah urut porsi iya, dari betul. 1 sampai 103. Kita di posisi misalnya 100, di posisi 78 misalnya kan. Ternyata tahun 2026 kita tidak jadi berangkat. Maka akan diselip oleh jamaah berikutnya, ya, yang akan mengisinya. Tapi Bapak nanti akan masuk dalam jamaah di tahun 2027. Insya Allah aman, Pak. Kecuali kalau Alhamdulillah. sampai 3 kali. Ada kasus jamaah kita yang tahun ini juga sudah melakukan 3 kali lunas tunda. 2 kali ya, 2 kali lunas tunda. Nah, kalau sampai 3 kali tidak melakukan pelunasan, maka nomor porsinya akan turun jauh ke bawah sampai 21 tahun kita kan. Ya. Jadi ngulang dari awal lagi. Itu kalau Oh, kasus sampai 3 kali tidak melakukan pelunasan. Dia pertama lunas tunda, pendingnya lagi lunas tunda yang kedua, pendingnya lagi lunas tunda yang ketiga, itu sudah nanti akan akan diselip oleh kawan-kawan yang sudah jawab, akan di nomor antrean paling bawah nanti akhirnya. Itu sementara yang saya pahami, belum baca aturan baru, tapi nampaknya yang 3 kali melakukan lunas tunda itu akan dari awal lagi beliau. Jadi masih iya. ada kesempatan 2 kali, Pak. Tapi semoga Iya, ya, iya. semoga itu tidak terjadi. Ini hanya sebuah pertanyaan dan Amin. itu Amin. jawabannya. Semoga dimudahkan Allah kesehatannya dan dimudahkan rezeki dan ditambah rezekinya agar bisa melakukan pelunasan. Ya. Amin. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Maaf Pak Haji, tadi itu untuk berhak lunas itu meskipun calon jamaah yang akan berangkat itu belum mengurus paspor, juga kesehatan, apakah itu berpengaruh atau tidak Pak Haji ya terhadap list berhak lunas itu? Ya. Terkait dengan paspor, maka kemarin kita awalkan. Jadi nampaknya jamaah 2026 sudah fix paspornya kan? Sudah fix paspornya, sudah sebagian besar sudah kita bawa ke provinsi. Ya, saya rasa untuk paspor ini tidak ada masalah. Kesehatan yang kita belum tahu. Kesehatan ini kan sedang proses ini, kita belum tahu. Ya, ya. Apa nanti, apakah ada yang tidak istitoah atau semoga istitoah semua, belum tahu. Nah, nanti kalau ternyata tiba-tiba nanti keluar ada yang tidak istitoah, maka kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Ya. Sampai nanti menjelang pelunasan. Itulah kenapa kita awalkan agar jamaah ini punya kesempatan untuk memperbaiki istitoahnya. Mungkin sekarang ketika di dites ternyata hipertensi tinggi, misalnya gula darah tinggi, misalnya kan jantungnya ada masalah. Nah, lalu kemudian setelah ini karena tidak dinyatakan istitoah, dia diberi obat, recovery. Akhirnya begitu tes berikutnya, oh ternyata aman. Nah, gula darahnya turun misalnya, tensinya normal. Nah, karena ada proses perbaikan tadi akhirnya dia dinyatakan istitoah. Itu kelebihannya kalau kita melakukan general check up dari awal. Jadi bisa memberikan kesempatan jamaah yang bermasalah dengan kesehatan untuk recovery sehingga ada kesempatan untuk minum obat dan akhirnya dinyatakan istitoah. Itu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, sama-sama Pak. Baik, kita lanjut ya. Oke, Pak. Pembahasan malam ini mabit di Muzdalifah. Oh salah ini, bukan di Muzdalifah, tapi di Mina. Salah saya. Saya ingatnya kok Muzdalifah ya. Mabit di Mina harusnya nih. Maaf ya nanti saya perbaiki.
mabit di Mina dan melontar jumroh. Karena melontar jumroh itu bukan di Muzdalifah, tapi di Mina. Ini akan saya perbaiki nanti. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Arafah. Kemudian kita juga sudah bahas tentang mabit di Muzdalifah. Dan kemarin juga kita sudah melakukan game quizzes ya. Nah, materi 3 Arafah, kemudian wukuf di Arafah ya, kemudian safari wukuf dan mabit di Muzdalifah. Alhamdulillah Bapak Ibu banyak yang berpartisipasi. Tidak tahu bisa nggak ngisinya kemarin Bapak Ibu? Mudah atau tidak? Benar, Pak. Salah ya. Dan ikut yang satu Ya, kedua, Pak. lumayan Pak Haji. Ya. Enggak apa-apa. Biasakan gini, kalau kita ujian itu, aduh salah kan? Nah, nanti begitu saya bagi kunci jawabannya, jadi ingat selamanya itu. Itu efek bagusnya. Sinyalnya Kemarin jelek Pak salah, Haji. begitu dikasihkan kunci jawaban, itu nanti sampai di Mekah ingat terus itu. Oh, ini yang saya salah kemarin. Salah. Itu bagusnya kalau kita kasih apa seperti permainan game seperti itu pertanyaan. Jadi walaupun kita salah, kemudian nanti saya share pertanyaan beserta kunci jawabannya, nanti itu akan ingat lama-lama itu. Oh, saya kemarin salah di sini, salah di sini gitu. Jadi mabit di Mina. Setelah selesai kita mabit di Muzdalifah, maka kita akan berangkat ke Mina pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita berangkat dari dari Muzdalifah itu malam hari. Karena kita mabit di Muzdalifah, maka paling tidak ketika lewat tengah malam, bis yang mengangkut kita itu akan memberangkatkan kita menuju ke Mina. Ya. Menuju ke Mina. Ya. Mungkin penjelasan mabit di Mina ini bisa Bapak Ibu baca. Ya. Karena mungkin menurut hemat saya lebih bagus kita langsung pada inti persoalannya saja. Perkara tentang Imam Malik, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i itu nanti bisa kita baca. Yang jelas, mabit di Mina itu adalah bagian dari wajib haji. Ya, kalau kita tidak kerjakan sah haji kita, tetapi kita harus membayar dam. Nah, di Mina itu kita mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Kalau kita berada di Mina dari tanggal 10, 11, dan 12, kemudian pada tanggal 12 ini sebelum matahari terbenam, kita berangkat pulang ke Mekah, itulah yang dinamakan dengan nafar awal. Jadi kita kembali ke Mekah itu di tanggal 12 Zulhijjah. Itu berarti kita melakukan nafar awal. Dengan catatan kita meninggalkan Mina itu sebelum matahari terbenam. Tapi kalau kita nambah 1 hari lagi, ya, sampai tanggal 13, maka itulah yang dinamakan dengan nafar sani. Ya. Bagus mana Pak nafar awal dan nafar sani? Dalam Al-Quran disebutkan kedua-duanya bagus. Tidak ada perbedaan. Ngambil nafar awal bagus, ngambil nafar sani juga bagus. Kalau pengen Pak kami cepat balik ke Mekah, pengen cepat sholat wajib di Masjidil Haram, maka kami ingin mengambil nafar awal, monggo silakan. Tapi kalau mumpung di tanah haram, kami ingin sekali lagi lama-lama di Mina, kapan lagi bisa keluar masuk terowongan, bisa melihat Jamarot, dan bisa melempar setan katanya di Tugu itu, maka kami akhirnya adalah nambah semalam lagi lah di Mina. Ya silakan, tidak ada yang melarang. Tapi semuanya harus di bawah koordinasi ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Kalau seandainya kondisi cuaca di Mina itu panas terik luar biasa, ya, biasanya kita diminta untuk mengambil nafar awal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau sudah terlalu panas, itu khawatir kita malah banyak heat stroke katanya, banyak terkena stroke. Maka jemaah-jemaah yang uzur itu kalau bisa
badalkan untuk pelontaran jumrohnya agar tidak terkena panas, atau mungkin pelontarnya di malam hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita di Mina itu bisa 10, 11, 12, bisa 3 hari, ya. Bisa juga ini yang dinamakan dengan nafar awal, bisa 4 hari di tanggal 13-nya. Ya. Itu kita mabit di Mina. Benar-benar kita tidur di tenda, kita berkemah. Ya, kalau kita dulu pernah ikut pramuka, suka kita karena ada tendanya, dan tendanya itu anti api. Lalu kemudian banyak AC-nya. Maka terkadang malam hari kita menggigil kedinginan karena AC-nya itu terlalu terlalu dingin. Jadi siang hari kita tidak terasa terlalu panas karena AC-nya itu hidup 24 jam dan blowernya besar. Ya. Insya Allah makin enak lah sekarang itu. Ya, itu di Mina. Nah, nanti ini mungkin bisa Bapak Ibu baca saja ya. Nanti kan akan saya share ya. Nah, saya langsung pada inti persoalannya saja. Jadi apa yang kita lakukan di Mina? Yang kita lakukan di Mina itu melontar jumroh. Melontar batu kerikil ke arah jamroh sugro, wusto, dan kubro. Jadi nanti di sana ada 3 tugu. Biasa sebut ula, wusto, dan akobah. Tugu yang pertama kali kita lihat itu Jumratul Ula namanya. Kemudian yang kedua Jumratul Usto. Kenapa Usto? Karena berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir Jumratul Kubro atau Jumratul Aqabah. Ya. Nah, nanti setiap tanggal itu ada tugu-tugu yang harus kita perhatikan. Tanggal 10 apa yang kita lempar. 11, 12, 13 apa yang kita lempar. Ya. Itu berbeda. Hukum melontar jumroh wajib. Bila seorang tidak melontar jumroh maka dikenakan dam. Bila tidak mampu bisa dibadalkan. Nitip batu ke kawannya, minta tolong dilemparkan. Nah, nanti kita bahas lebih detail itu. Mungkin tidak bisa kita sampaikan habis di malam ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini tata cara melontar. Sebelum saya tampilkan gambarnya, tata cara melontar. Kerikil mengenai marma dan masuk lubang. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat gambar marma itu, tempat melontar itu apakah tiang kecil atau tiang besar. Melontar dengan kerikil satu persatu. Ya, melontar dengan 7 kerikil sekaligus dihitung satu lontaran. Jadi kita kan membawa satu tempat itu 7 batu yang kita lempar. Melemparnya satu-satu Bismillah, ya Allahu Akbar. Kita lempar satu. Kalau kita melempar semuanya, sekaligus itu dianggap satu. Nah, jadi kita harus mencari batu lagi. Kalau membawa batu lebih enak, kalau tidak ada bawa batu, susah kita nanti. Akhirnya cari sendal untuk melempar. Anda tidak boleh. Biasa jamaah itu terkadang kurang puas dan yakin di tiang itu ada setan. Setelah habis 7 batunya, sendalnya dilempar. Tapi akhirnya pulang tidak pakai sendal. Akhirnya kakinya itu sampai lecet-lecet. Karena merasa katanya ini ada setannya, tapi ternyata sendal dilempar, payung dilempar. Saking geramnya mungkin dengan setan. Nomor 3, melontar jamarot dengan urutan yang benar. Mulai jamarot sugro, wusto, dan kubro. Ula, wusto, akobah itu yang biasa kita dengar. Nah, ini saya langsung ke sini sajalah, tata cara melontar. Jadi, sebagai pengantar, tanggal 10, hari pertama itu kita hanya melontar jumrotul akobah. Hanya melontar satu tiang saja. Ulanya kita lewati, pustonya tiang kedua kita lewati, ketemu tiang ketiga, itulah tiang namanya Jumratul Aqobah. Pada tanggal 10 itulah yang kita lempar. Ya. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi tiang yang terakhir, Jumratul Aqobah. Jangan salah, begitu melihat tiang, tidak sabar, dilempar. Ternyata salah lempar, batu sudah habis. Sudah pulang ke tenda, ternyata salah lempar, harus balik lagi.
melontar jumroh yang tiang yang ketiga. Jadi ini mewakilkan melontar. Mewakilkan melontar itu boleh. Kalau ada jamaah yang uzur, maka dia bisa meminta rekannya, mungkin ketua regunya, untuk melontarkan kepadanya. Jadi minta, misalnya Pak Ahmad, misalnya karena saya sakit, minta tolong Bapak lontarkan saya jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Berikan dia 7 batu, nanti dia lemparkan. Dia melontar untuk dirinya dulu 7 kali, ya 7 batu, baru kemudian melontarkan untuk kawan tadi 7 batu. Nanti kita coba sampaikan pada prakteknya. Nah, ini dia. Jadi yang mewakilkan itu melontar untuk dirinya dulu sampai sempurna masing-masing 7 kali lontaran. Kemudian dia melontar lagi 7 kali lontaran untuk yang diwakili, tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan jamrat ula wustu akobah. Demikian seterusnya. Nah, ini bercukur. Bercukur itu ada 2. Bercukur kita setelah selesai melaksanakan umroh. Umroh yang pertama kita lakukan. Bercukur yang kedua setelah selesai kita melakukan pelontaran jumratul akobah. Itu kita langsung cukur. Namanya tahallul awal. Nanti akan saya jelaskan apa istilah tahallul awal dan apa itu istilah tahallul sani. Nah, ini gambar Bapak Ibu ya. Gambar mungkin bagi saya lebih enak kalau kita pakai gambar ini. Jadi tidak hanya mengawang-awang menghayal-hayal saja. Yang putih ini, salah ya. Yang putih ini adalah kawasan tenda kita, ya, tenda kita. Di sini dulu ada namanya ini Mina Jadid. Dulu orang Indonesia itu sering dapat di Mina Jadid. Kasihan Bapak Ibu. Dari sini ke Jamarot ini itu sekitar 7 kilo. Bayangkan kalau pulang pergi berapa? 14 kilo. Makin dekat ke sini, makin dekat dengan terowongan. Ini biasanya maktab 1 sampai 10 tuh di Mina Jadid. Makin besar nomor maktabnya, kalau dulu bahasanya maktab ya, kalau sekarang syirkah. Makin besar nomornya, makin dekat dengan terowongan untuk menuju Jamarot. Ya, ya kita berharap saja semoga dekat dengan terowongan. Jadi kita dari terowongan ke Jamarot ini mungkin sekitar 2 kilo ya. Nah, oleh karenanya kenapa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau bisa upayakan kita itu berjalan 10 kilo. Karena kalau dari sini ini mungkin 5 kilo atau katakanlah 3 kilo. Kalau PP tetap 6 kilo. Nah, sementara kita hanya bisa berjalan sekilo saja. Maka biasakan berjalan sekitar 5 sampai 6 kilo. Ya. Kita tidak tahu di mana posisi kita. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Makin dekat dengan terowongan makin bagus kita. Tapi kalau makin jauh, lumayan ini 6 kilo. PP berarti 12 kilo. Ya. Ini petanya. Peta. Kemudian saya lanjut. Ini suasana tenda kita. Kita tidak tahu di mana kita berada. Ya. Ini jalan tengah ini. Jalan tengah ini nanti biasanya orang itu banyak salah tenda Bapak Ibu sekalian. Tersesat. Karena sama. Mungkin kita tinggal di sini atau karena kita tinggal di belakang sini, salah masuk lalu kita di sini. Karena sama semua. Ya. Maka patokan kita adalah nomor maktab. Kalau dulu maktab ya, sekarang syirkah. Kalau kita waktu datang di nomor 33, katakanlah 33, maka kita pulang juga harus masuk ke nomor 33. Karena kalau masuk ke nomor 23 itu sudah beda lagi. Nah, ini kawasan Mina. Ini jalan menuju ke Jamarot. Ini jalannya.
ke sana apa ya? Ini belum belum kelihatan kita di mana Jamarotnya. Ini untuk saya nampilkan gambar ini untuk memberikan pengalaman visual Bapak Ibu. Kalau hanya ngomong kan nanti piye rupane Jamarot, ngomongnya tentang Jamarot tapi tidak ditampilkan gambarnya. Jadi akhirnya terbawa ke mimpi, kalau mimpinya benar bagus, tapi kalau mimpinya salah seperti Arung Belopa katanya nanti malah salah. Nah, ini flower ya kita lewat ada tulisan Jamarot sini, berarti kita menuju ke arah Jamarot karena di ujung sana itu nanti ada terowongan. Ini terowongan Muaisim Bapak Ibu sekalian. Ya, jamaah haji yang dari tendanya itu akan masuk ke dalam terowongan ini. Kalau dulu terowongannya pulang pergi hanya satu, sekarang terowongannya sudah ada dua. Waktu berangkat lain terowongannya, pulang juga lain. Sehingga kejadian di Mina tahun 90-an dulu tuh tidak terulang. Karena dulu keluar masuk itu satu terowongan. Sekarang sudah dua terowongan. Aman insya Allah. Ini suasana di dalam terowongan. Ya, suasana di dalam terowongan. Biasa di tengah-tengah sini ada eskalator berjalan biasanya. Dan ini adalah apa ya, blower ya. Biasa orang tuh orang India biasanya suka suka kepo sampai sendal pun dilempar ke sini nih. Saking keras bunyinya. Jadi jangan heran kalau ketika kita melintas ini nengok ada sendal terkait di sini berarti ada orang usil yang lempar sendal di situ. Nah, ini jamaah yang sedang menuju ke Jamarot. Kalau tidak salah kita melewati dua terowongan kalau tidak salah saya. Ada dua terowongan yang kita lewati. Dan sampai di ujung terowongan kita mesti berada kalau tidak salah di lantai 3 ya kalau tidak salah. Jadi bentar. Nah ini dia. Saya sengaja nampilkan ini dulu buat Bapak Ibu sekalian biar kita ini menguasai medan dulu. Ini kawasan Jamarot. Ini kawasan Jamarot. Ini tenda yang pertama ini berarti di bawahnya itu ada tiang. Tiang. Jadi Bapak Ibu tadi kan masuk terowongannya. Bapak Ibu tuh tinggal nanti di sini nih, di kawasan seperti ini. Kita tidak tahu yang mana. Yang di sini ini Mina Jadid nih, jauh sekali. Semoga saja Bapak Ibu di sini ya, dekat. Nah, nanti akan masuk terowongan. Masuk terowongan, nanti keluarnya di sini Bapak Ibu. Ya, di sini. Keluar di sini. Jadi ini kalau tidak salah berapa lantai ini? Ada mungkin 5 lantai ini. Setiap lantai itu beda-beda. Kalau tidak salah dari Asia Tenggara itu di lantai 3. Mohon maaf ya kalau saya salah. Kalau tidak di lantai paling atas ini, mungkin di lantai ini. Ya. Jadi begitu kita keluar terowongan ini, kita langsung menuju lantai ini. Nah, di sini biasanya ada askar yang berjaga. Kalau dia melihat di lantai 3 kita, ada orang kulit hitam di sini, langsung diusir dia. Tidak boleh, karena dia bukan perlintasan untuk orang-orang Afrika. Maka dia harus turun ke lift ini. Sini lift itu tidak salah. Jadi sangat steril karena kita orang Indonesia akan kalah ya. Nah, keluar dari terowongan ini kita langsung berjalan menuju ke tiang ini. Ini Jumrotul Ula, ini Jumrotul Wusto, dan ini Jumrotul Aqobah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah, yang kita lempar ini Jumrotul Aqobah. Bukan ini Ula, bukan juga Wusto, tapi Jumrotul Aqobah. Ya. Nah, ini jadi kita begini ya. Kan terlihat ya pen saya ini keluar dari sini terowongan, kemudian berjalan ini macam stadion Bapak Ibu, sangat luas sekali. Kemudian ketemu dengan Jumrotul Ula, ketemu dengan Jumrotul Wusto, ketemu dengan Jumrotul Aqobah. Nah, setelah sini kalau pulang jangan belok ke sini.
Jangan belok ke kiri. Kalau kita belok ke kiri nanti tembus ke Aziziyah, lalu mutar jauh ke belakang baru ketemu dengan. Jadi sih kalau dalam pandangan kita dekat, tapi kalau di kaki sangat-sangat jauh ya. Jadi kalau kita rute di sini, melintas sini, setelah selesai lontar jumroh Aqobah sini, langsung kita belok kanan, ya. Jangan belok ke kiri. Kalau kita terus, ini nanti ketemu dengan Shisha. Biasa orang Indonesia itu di hotel Shisha. Kalau kita terus, tapi kan kalau kita terus susah balik lagi ke sana. Maka kalau selesai melontar jumroh Aqobah, kita belok kanan. Belok kanan, nanti masuk terowongan lagi. Masuk terowongan tembus ke sana. Ada 2 terowongan. Jadi ini gambar dulu kalau kita melontar jumroh. Kalau tidak salah 5 tingkat ini, kalau tidak salah 5 atau 6 tingkat. Yang paling bawah ini memang tempatnya Abdol, ya. Cuman amat sangat beresiko Bapak Ibu sekalian. Dan maka di bawah lantai dasar ini itu hanya diberikan untuk orang-orang Afrika karena mereka kuat. Saya tahun 2014 ketika jadi petugas pernah mencoba untuk melontar jumroh di dasar ini. Memang Bapak Ibu, kita yang kecil ini seperti terlempar karena kita seperti berada di bawah pohon, tinggi-tinggi semua. Karena saya coba sekali saja pengen tahu tempat yang Abdul memang sangat-sangat beresiko. Karena kita petugas, jadi kita bebas bergerak kemana-mana, kecuali jamaah. Tapi itulah pengalaman sehingga tahu ternyata memang kenapa orang Indonesia itu ada di lantai 3 ini, karena memang tidak bersatu dengan orang-orang dari Afrika yang mereka diberikan jatah. Jadi ini Bapak Ibu, jalur-jalur ini adalah jalur-jalur untuk setiap negara beda-beda. Jalur ini mungkin langsung ke lantai 1. Jalur ini mungkin langsung ke lantai 2 ya. Jalur ini mungkin langsung ke lantai 4 ya. Kalau kita dari sini langsung ke lantai 3. Jadi banyak jalur untuk menuju sini dan setiap jalur itu ada negaranya masing-masing. Sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya. Baik. Nah, ini mungkin visual dekatnya. Sengaja saya tampilkan dulu gambar biar Bapak Ibu nanti ada gambaran bagaimana modelnya. Ini terowongan ketika kita datang, ya, langsung masuk sini, keluar dari sini, Jumratul Ula, Wusto, Aqobah, ini langsung kita belok kanan, nanti pulang masuk terowongan lagi, tembus ke sana, ya. Nanti ada dua terowongan. Ingat, selesai Pak Haji, jangan belok kiri, tapi belok kanan. izin Pak Haji, antara Wusto dengan Aqobah itu apa Pak Haji ya? Kan ada 4 itu ya? Ini enggak ada Pak. Jadi yang Oh, ini Ula, ya, ini Wusto, ini Aqobah. Ini enggak ada ini. Ini hanya mungkin untuk melindungi jamaah saja karena lantai paling oh, atas ini kan terbuka ini tidak tertutup, ya. Maka diberikan ya. tenda ini untuk jamaah yang sedang melontar. Meskipun ini Oh ada iya. 4, ya, tapi yang ada itu ini Ula, ya, ini Wusto, dan ini Aqobah. Ya. Maka dari Wusto ke Aqobah itu agak jauh, tidak dekat dia. Nah, maka di tanggal 10 itu banyak jamaah yang kecelek. Kecelek kok, Po. Yang, yang saya malah pakai bahasa Jawa. Ya, eh, jadi begitu melihat tiang, oh jadi mereka ini yang mereka lontar. Dikira ini Jumrotul Aqobah, padahal ini Jumrotul Ula. Maka tanggal 10 itu 2 tiang ini kita lewati. Di tiang terakhir inilah kita melontar Jumrotul Aqobah. Selesai melontar belok kanan. Banyak jamaah yang salah belok kiri. Pernah kejadian satu kloter itu salah semua, belok ke kiri akhirnya tersesat. Belok sampai ke Aziziyah, sampai ke sini. Itu berapa belas kilo jalan kaki. Ya. Maka nanti biasa di persimpangan ini nanti ada jamaah yang membawa bendera. Di Sanggau misalnya, standby di situ biar yang melontar itu tahu kalau arah pulang itu ke sana, nanti ketemu dengan terowongan ini. Ya. Ini terowongan keluar sini, ini terowongan untuk balik.
Ya, Eh, saya tampilkan visual dulu Bapak Ibu biar kita paham, nanti akan saya sebutkan akobah ya pada tanggal 10, pula usta akobah tanggal 11, 12 dan 13. Nah, ini informasi resmi apa benarnya. Ya, ada catatannya kan. Jadi yang setelah kita keluar tadi, ketemu yang pertama ini ula, kedua usto, dan terakhir ini adalah akobah. Tapi kita ini belok kanan, jangan belok belok kiri. Jadi kita keluar dari sini kan di terowongannya. Sini. Ini lantai berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lantai Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu haji tahun 2006, baru 3 lantai. 2006. Dan belum ada atapnya. Sekarang sudah cantik dah sekarang dah. Saya menentukan siapa yang akan menentukan. Gimana Pak? Ada mau tanya? Atau Saya mau ya silakan. Yang paling cantik. Assalamualaikum UPL Spesi. Waalaikumsalam. Apa? Sehat Lebih selalu spesi. ya. Baik, selanjut ya. Ini tadi keterangannya. Ula, usto, akobah. Kalau dilihat dari atas ya. Dari atas. Nah, ini Bapak Ibu kondisi di dalam yang tadi kita tidak terlihatkan ya. Ini kondisi di dalamnya. Kondisi di dalam. Kalau kita ketemu yang pertama ini berarti ula. Ini usto, ini akobah. Ya. Jadi tanggal 10 inilah yang kita lempar. Amat sangat luas di dalamnya. Luas di dalamnya. Nah ini marma. Marma itu tempat melontar. Jadi sangat dekat. Maka tidak usah tergesa-gesa. Kalau bisa dekati ini, jangan lempar jauh-jauh, nanti tidak sampai batu kita lu kena kepalanya kan. Nah, jadi berdungkung atau orang sanggau. Jadi kayaknya tidak stabil internetnya. Nah, ini contoh mereka yang sedang melontar. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk malam ini kita tidak selesaikan tata caranya. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan coba saya jelaskan tata cara melontar tanggal 10 Jumratul Aqobah, 11, 12, 13 itu ula, usto, akobah insya Allah pada pertemuan berikutnya. Karena waktu juga yang membatasi kita sudah lebih dari 1 jam. Insya Allah gambar-gambar pada malam hari ini paling tidak bisa memberikan pemahaman sedikit Bapak Ibu sekalian dalam membayangkan bagaimana nanti proses melontar jumroh, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan secara detail bagaimana proses melontar jumroh pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ternyata kita lebih dari waktu kita, lebih dari 1 jam, 20-30. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terakhir mungkin sebelum ditutup ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada bertanya, oh ya, satu terakhir. Mungkin terkait dengan jalan sehat. Ya, jalan sehat Pak Satriadi. Tadi tidak Pak Satriadi ya. Jalan sehat kita kan rencana akan kita laksanakan pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Namun kalau Ahad besok itu ada kegiatan safari subuh di Parindu. Ya. Nah, ada kegiatan safari subuh di Parindu. Nah, ini saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang jalan sehat kemarin yang sudah
dijadwalkan ingin tetap dilaksanakan, silakan. Karena tempatnya itu nanti di Sabang Merah. Tapi kalau pengen dipending dulu, karena ada kegiatan safari subuh di Parindu, bisa dipending. Terserah. Itu nanti koordinator 2026 kan Pak Satriadi. Koordinator 2027 itu bidan Neni. Ya. Nanti silakan bermusyawarah. Kalau memang dilanjutkan, silakan lanjut. Tapi kalau mungkin ditunda karena ada kegiatan safari subuh, ya ditunda. Ya, nanti terserah Pak Bos nih gimana, Pak Satriadi. Apakah lanjut atau tunda? Silakan. Kamu mau lanjut apa Pak? Silakan. Mungkin jemaah bisa ikut. Besok diumumkan Pak Ustaz. Oh ya, bisa diumumkan ya? Oke, baik. Nanti diumumkan saja di grup. Koordinasi sama teman-teman dulu Ustaz. Benar. Karena harus komunikasi dengan 2027 ya. Ya, baik. Makasih Pak. Nanti mohon disampaikan di grup. Kalau lanjut silakan lanjut. Kalaupun mau off mungkin tunda pending ahad depannya. Silakan. Saya terserah Pak Ketua. Lanjut juga bagus ya gitu. Jadi ada berkesinambungan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan, kita saling mengingatkan. Tidak selamanya saya benar, pasti apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, mohon diperbaiki, mohon dikoreksi, karena ini kita belajar bersama. Insya Allah dengan saling mengoreksi, maka yang salah itu bisa kita benarkan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita semua, melimpahkan rezeki yang luas kepada kita semua, dan semoga Allah takdirkan kita untuk berangkat haji di tahun ini. Dan kalaulah tidak di tahun ini, insya Allah Allah panjangkan umur kita untuk berangkat di tahun depan. Insya Allah semua ada hikmah dan ibrahnya. Tetap bertawakal kepada Allah, tetap jaga semangat. Itu yang penting, jaga semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap berhusnuzon kepada Allah. Insya Allah Allah punya rencana dan itulah rencana terbaik Allah untuk kita semua. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tua.
mengajak hati untuk mengingat dia. Komandan dipencet sama kita yang kan? Jadi percaya diri. Terjadi.